Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta kepadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Kejadian dan bacaan Injil dari Markus. Keduanya menampilkan, mewartakan tentang belas kasih Allah. Belas kasih yang tanpa batas. Kisah Kain dan Habel sangat terkenal ya. Apa yang tadi terjadi? Kain membunuh Habel. Dan apa akibatnya? Kain pergi dan merasa dihukum oleh Tuhan dengan beban yang berat. Dan si Kain tadi juga punya ketakutan kalau orang lain membunuh juga. Tapi apa yang kemudian Tuhan lakukan untuk Kain? Memberi tanda. Artinya jaminan bahwa Kain tidak akan dibunuh oleh orang yang berjumpa dengannya. Kira-kira atau kurang lebih seperti itu kisahnya. Lihatlah pada poin di sana. Kain membunuh Habel adiknya. Itu dosa besar. Tetapi Allah masih memberikan kehidupan bagi Kain, kesempatan, dan bahkan memberikan tanda dalam dirinya agar siapapun yang bertemu dengan Kain ini tidak membunuhnya. Itulah belas kasih Allah dan sejarah keselamatan terus berlangsung. Sementara itu dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Yesus yang hatinya itu disebut berkeluh. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Ya. Keluhan Yesus dalam hati ini ketika ditanya atau orang Farisi meminta tanda pada Yesus. Padahal tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan itu sudah ada kisah-kisah sebelumnya. Kalau saudara-saudara Bapak Ibu mendengarkan kisah Injil hari-hari sebelumnya itu kan soal penyembuhan orang sakit, penggandaan roti, dan masih banyak lagi. Dan ini masih minta tanda. Padahal dalam membuat tanda kisah-kisah sebelumnya, Yesus selalu menunjukkan belas kasih itu. Dan belas kasih itu diwujudkan dalam penyembuhan orang sakit, penyembuhan orang tuli, dan penggandaan roti. Oleh karena itu, saudari-saudara terkasih, belas kasih selalu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kita mohon belas kasih-Nya, dan itulah tanda yang Tuhan berikan untuk kita sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai komunitas yang dicintai oleh Allah. Semoga dengan begitu, bacaan hari ini menginspirasi kita bahwa Tuhan tidak perlu diminta lagi tanda. Karena dalam sejarah Tuhan sudah memberikan tanda nyata belas kasih-Nya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.